Berapa banyak waktu dalam hidupmu yang habis hanya untuk mengejar pengakuan orang lain? Kita seringkali tidak menyadari betapa kuatnya kebutuhan itu mengendalikan kita. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mencari nilai bagus agar dipuji guru, berperilaku sopan agar disukai teman, dan bekerja keras agar dianggap berhasil oleh keluarga. Tanpa sadar, hidup kita berjalan di atas panggung, dengan penonton yang tak pernah berhenti menilai. Tapi pertanyaannya, apakah pengakuan orang lain benar-benar bisa membuat kita bahagia? Atau justru kita terjebak dalam lingkaran lelah yang tak ada ujungnya? Filsafat Stoik, sebuah ajaran kuno dari Yunani dan Roma, menawarkan sudut pandang yang berbeda. Stoik tidak mengajarkan kita untuk mengejar popularitas atau validasi. Mereka justru mengajarkan sesuatu yang lebih berharga, menguasai diri sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Bukan pada opini orang lain, bukan pada tepuk tangan, bukan pada sanjungan. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kamu bisa berjalan tanpa takut akan penilaian orang lain. Hidup di mana kamu bisa bekerja keras, berkarya, dan berjuang, tanpa harus menunggu tepuk tangan siapapun. Hidup di mana kamu bisa berdiri tegak, bahkan ketika dunia tidak peduli denganmu." Dalam video ini kita akan membahas perjalanan panjang tentang bagaimana berhenti mencari validasi dan mulai menguasai diri. Kita akan menelusuri jebakan validasi yang membuat kita rapuh, lalu melihat bagaimana stoikisme membebaskan manusia dari perbudakan opini. Kita juga akan belajar bagaimana menguasai emosi, membedakan validasi palsu dari nilai nyata, serta menemukan ketenangan yang hanya lahir dari dalam diri. Semua ini akan membawa kita pada satu kesimpulan. Hidupmu bukanlah panggung sandiwara untuk orang lain. Hidupmu adalah perjalananmu sendiri. Jika kamu bisa menguasai dirimu, kamu tidak lagi butuh validasi. Kamu sudah bebas. Dan ingatlah, kebebasan itu bukan berarti dunia berhenti berbicara tentangmu, tetapi berarti kamu tidak lagi peduli apapun yang dunia katakan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain untuk bertahan hidup, untuk bekerja sama, bahkan untuk merasa bahwa keberadaan kita berarti. Itu adalah hal yang wajar. Tapi masalahnya, kebutuhan alami ini sering bergeser menjadi sesuatu yang berbahaya. Ketergantungan pada validasi. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang bekerja bukan lagi demi tujuan mulia, tetapi demi terlihat sukses di mata orang lain. Mereka membeli barang mewah, bukan karena benar-benar butuh, tetapi karena ingin dipandang kaya. Mereka mengunggah setiap momen di media sosial bukan untuk sekadar berbagi, tetapi demi mengumpulkan like dan komentar. Inilah jebakan validasi. Ketika kita menukar kebebasan diri dengan pengakuan orang lain, kita merasa berharga hanya jika ada yang memuji. Kita merasa gagal hanya karena ada yang meremehkan. Dan tanpa sadar, harga diri kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik orang asing yang bahkan tidak selalu peduli dengan hidup kita. Stoikisme mengingatkan bahwa hal ini adalah bentuk perbudakan modern. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi bebas, janganlah berharap pada apapun yang ada di luar kendalimu. Validasi adalah hal di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang pikirkan, katakan, atau rasakan tentang kita. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada validasi, kita sedang menyerahkan kendali hidup pada sesuatu yang rapuh. Hari ini orang bisa menyukaimu, besok mereka bisa membencimu. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dilupakan. Validasi seperti bayangan, terlihat nyata, tapi tidak bisa digenggam. Dan semakin kamu mengejarnya, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu mulai berpura-pura menjadi orang lain agar diterima. Kamu mulai menutupi kekurangan, bukan untuk memperbaiki diri, tapi agar tidak terlihat lemah. Kamu mulai hidup bukan untuk dirimu, melainkan untuk penonton yang bahkan tidak pernah benar-benar puas. Bayangkan betapa melelahkannya hidup seperti itu. Setiap langkah yang kamu ambil harus sesuai dengan selera orang lain. Setiap keputusan yang kamu buat selalu dihantui ketakutan. Bagaimana kalau mereka tidak suka? Bagaimana kalau aku gagal di mata mereka? Inilah jebakan validasi. Ia membuatmu kehilangan kebebasan, kehilangan ketenangan, dan pada akhirnya kehilangan jati diri. Dan itulah alasan mengapa stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri darinya. Karena selama kamu masih menjadi budak validasi, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas.
Bagi filsuf Stoik, kebebasan bukanlah tentang memiliki kekuasaan yang besar atau harta yang melimpah. Kebebasan sejati adalah ketika kita tidak lagi diperbudak oleh hal-hal di luar kendali kita, termasuk validasi orang lain. Marcus Aurelius dalam catatan pribadinya Meditations menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri." Pernyataan ini sederhana tapi mendalam. Artinya, selama pikiranmu masih bergantung pada penilaian orang lain, maka kebahagiaanmu rapuh. Tetapi jika pikiranmu berdiri teguh pada prinsip dan nilai yang kamu pilih sendiri, maka tidak ada yang bisa meruntuhkan ketenanganmu. Coba bayangkan sebuah kehidupan di mana kamu benar-benar bebas. Kamu bekerja keras bukan untuk dipuji, melainkan karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu belajar bukan untuk terlihat pintar, melainkan karena haus akan pengetahuan. Kamu berbuat baik bukan agar disebut orang baik, melainkan karena hatimu memang menginginkan itu. Kebebasan yang diajarkan Stoik bukanlah kebebasan dari tanggung jawab, melainkan kebebasan dari belenggu opini. Kamu tidak lagi resah ketika orang meremehkanmu. Kamu tidak lagi terikat pada pujian. Kamu tidak lagi takut akan hinaan. Hidupmu menjadi lebih ringan karena kamu hanya fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Pikiran, emosi, dan tindakanmu sendiri. Seneca pernah berkata, "Orang yang paling berkuasa adalah orang yang bisa menguasai dirinya sendiri." Itulah inti kebebasan menurut Stoik. Selama kamu masih dikendalikan oleh kebutuhan validasi, kamu belum benar-benar berkuasa atas dirimu. Kamu hanya boneka yang ditarik oleh benang opini orang lain. Dan bersama dengan kebebasan itu lahirlah sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan. Ketenangan bukanlah ketiadaan masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski dunia di sekelilingmu berisik dengan penilaian. Ketenangan adalah saat kamu bisa tidur nyenyak di malam hari, bukan karena semua orang menyukaimu, tapi karena kamu tahu bahwa kamu sudah hidup sesuai prinsipmu sendiri. Disinilah Stoik mengajarkan kita untuk mengubah fokus dari luar ke dalam. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia memperlakukanmu, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Kamu tidak bisa memastikan apakah orang akan mengapresiasimu, tapi kamu bisa memastikan bahwa tindak kamu berlandaskan kebaikan dan kebenaran. Dan itulah sumber ketenangan yang sejati. Bukan pada tepuk tangan, bukan pada komentar, tapi pada dirimu sendiri. Salah satu perbedaan paling mendasar antara orang yang hidup merdeka dan orang yang hidup sebagai budak adalah ini. Siapa yang mengendalikan emosinya? Orang yang mencari validasi tidak sadar bahwa ia sedang menyerahkan kendali dirinya kepada orang lain. Ia tersenyum karena dipuji, lalu murung karena dihina. Ia bahagia ketika mendapat tepuk tangan, lalu hancur ketika dicemooh. Ia hidup seakan-akan emosi bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain yang bebas mengaturnya. Para filsuf Stoik seperti Epictetus mengingatkan bahwa hal yang benar-benar berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, tindakan, dan sikap kita. Opini orang lain? Tidak. Perasaan mereka terhadap kita? Tidak. Maka, ketika kita menjadikan pendapat orang sebagai pusat hidup, kita otomatis kehilangan pegangan. Kita tidak lagi memimpin diri, melainkan dipimpin oleh bisikan luar. Bayangkan sebuah kapal tanpa nakhoda, terbawa arus ombak kemana saja. Begitulah hidup seseorang yang emosinya selalu ditentukan oleh opini orang lain. Tidak ada arah, tidak ada keteguhan, hanya pasrah pada ombak validasi. Sekilas tampak berjalan, tapi sebenarnya tersesat. Sebaliknya, menguasai emosi adalah tanda kekuatan sejati. Marcus Aurelius, kaisar yang juga filsuf Stoik, sering menulis dalam Meditations bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau katakan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi. Disitulah letak kebebasan. Bukan pada dunia luar, melainkan pada kemampuan kita menguasai diri sendiri. Orang yang tangguh bukanlah orang yang tidak pernah dicemooh, melainkan orang yang tetap tenang ketika dicemooh. Ia tidak marah berlebihan, tidak tersulut emosi sia-sia. Ia tahu bahwa hinaan hanyalah suara kosong yang tidak mengurangi nilainya sedikit pun. Sama seperti bayangan yang tidak bisa melukai tubuh, kata-kata orang lain tidak bisa melukai jiwa kecuali kita izinkan. Menguasai emosi bukan berarti mematikan perasaan. Bukan pula berarti kita harus selalu dingin dan tidak peduli.
Menguasai emosi berarti kita tetap sadar meski emosi muncul, dan kita memilih arah yang bijak, bukan sekadar reaktif. Dengan begitu, kita tidak menjadi boneka yang ditarik oleh tali opini. Jika kamu ingin hidup bebas, mulailah dengan bertanya, siapakah yang saat ini menguasai emosimu, dirimu sendiri, atau komentar orang lain? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka sudah saatnya kamu mengambil kembali kendali itu. Karena hanya dengan menguasai emosi, kamu benar-benar bisa menguasai hidupmu. Setiap manusia, sadar atau tidak, selalu mencari kebebasan. Kita ingin bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas, bebas dari belenggu yang membuat hidup terasa sempit. Namun, banyak orang salah memahami arti kebebasan. Mereka mengira kebebasan berarti bisa melakukan apapun yang mereka mau, kapanpun mereka mau, tanpa aturan. Padahal, itu bukan kebebasan. Itu hanyalah bentuk lain dari perbudakan. Perbudakan terhadap hawa nafsu. Bagi para filsuf Stoik, kebebasan sejati bukanlah soal dunia luar, melainkan soal penguasaan diri. Epictetus berkata, "No man is free who is not master of himself." Tidak ada orang yang benar-benar bebas jika ia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Pikirkan ini. Orang yang tidak bisa menahan amarahnya, apakah ia bebas? Tidak. Ia adalah budak emosinya. Orang yang tidak bisa hidup tanpa pujian, apakah ia bebas? Tidak. Ia adalah budak validasi. Orang yang tidak bisa berhenti mengejar harta atau status sosial, meski sudah punya cukup, apakah ia bebas? Tidak. Ia adalah budak keserakahannya sendiri. Sebaliknya, orang yang mampu menahan amarah, ia bebas. Orang yang bisa hidup tenang meski tidak ada yang memuji, ia bebas. Orang yang tahu kapan cukup dan bersyukur atas yang ia miliki, ia bebas. Inilah esensi kebebasan sejati. Bukan menguasai dunia, melainkan menguasai diri. Kebebasan semacam ini terasa kokoh, karena tidak bisa direnggut oleh siapapun. Dunia bisa mengambil pekerjaanmu, tapi tidak bisa mengambil ketenangan pikiranmu jika kamu sudah menguasai diri. Dunia bisa mencemoohmu, tapi tidak bisa melukai hatimu jika kamu sudah menutup pintu bagi validasi palsu. Dunia bisa mengguncang dengan segala ketidakpastian, tapi jika jiwamu berdiri tegak, kamu tetap tenang. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah hiruk-pikuk kekuasaan, menyadari betul hal ini. Dalam catatan pribadinya, ia menulis bahwa meski ia punya seluruh Romawi di bawah perintahnya, yang paling sulit dan paling penting tetaplah satu hal, memerintah dirinya sendiri. Karena hanya dengan itu ia bisa menjadi manusia yang utuh. Menguasai diri adalah jalan panjang. Itu butuh latihan, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi kelemahan diri. Tapi buahnya manis, hidup yang damai, tidak mudah goyah, dan benar-benar merdeka. Jadi jika kamu benar-benar ingin bebas, jangan sibukkan dirimu dengan mencoba mengendalikan dunia luar. Mulailah dengan mengendalikan dirimu sendiri. Karena begitu kamu menguasai dirimu, dunia luar tidak lagi punya kuasa untuk memperbudakmu. Apa yang paling dicari manusia sepanjang hidupnya? Ada yang bilang harta, ada yang bilang cinta, ada pula yang bilang kebebasan. Tapi jika kita gali lebih dalam, semua itu sebenarnya hanya alat. Tujuan akhirnya tetap sama, ketenangan. Kita menginginkan harta karena berharap tenang dari rasa takut miskin. Kita mencari cinta karena ingin tenang dari rasa sepi. Kita mengejar kebebasan karena ingin tenang dari rasa terikat. Pada akhirnya, ketenangan adalah puncak yang semua orang cari. Namun ketenangan yang kita dambakan seringkali kita letakkan di tempat yang salah. Kita meletakkannya pada hal-hal yang berada di luar kendali. Pengakuan orang lain, kondisi ekonomi, keadaan dunia, atau bahkan mood orang-orang di sekitar kita. Akibatnya, ketenangan itu rapuh. Ia hadir sebentar, lalu hilang ketika sesuatu di luar kendali berubah. Para filsuf Stoik mengajarkan jalan lain. Mereka berkata bahwa ketenangan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Epictetus mengingatkan, jika kamu mencari kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, maka kamu akan selalu kecewa. Tapi jika kamu menaruhnya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakanmu, maka tidak ada yang bisa merenggutnya. Ketenangan hidup Stoik lahir dari 3 hal utama: kesadaran,
penerimaan dan penguasaan diri. Pertama, kesadaran. Kita sadar bahwa dunia ini penuh ketidakpastian, bahwa tidak ada yang bisa kita genggam sepenuhnya. Dengan kesadaran itu, kita berhenti berharap dunia berjalan sesuai keinginan kita. Kedua, penerimaan. Kita menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Kritik orang lain, cuaca buruk, perubahan zaman, semua itu bukan milik kita. Dengan penerimaan, kita tidak lagi membuang energi untuk melawan hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Ketiga, penguasaan diri. Kita memilih untuk mengendalikan hal-hal yang memang ada dalam kendali, pikiran yang jernih, sikap yang tenang, dan tindakan yang sesuai nilai. Dengan ini, kita membangun benteng batin yang kokoh, tempat ketenangan sejati berdiam. Bayangkan dirimu seperti laut. Ombak di permukaan bisa bergemuruh, diterpa badai dan angin. Tapi di kedalaman, laut tetap tenang, tetap diam. Itulah ketenangan hidup ala stoik, bukan berarti tidak ada badai, tapi ada kedalaman batin yang tidak terguncang oleh badai. Ketika kamu berhenti mencari validasi, ketika kamu mulai menguasai diri, ketika kamu sadar bahwa yang benar-benar penting hanyalah apa yang ada dalam kendali, disitulah kamu menemukan ketenangan sejati. Dan ketenangan itu bukan hadiah dari orang lain, melainkan buah dari dirimu sendiri. Pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak orang yang menepuk pundakmu, bukan pula tentang berapa banyak sorak-sorai yang kamu terima. Hidup adalah tentang seberapa dalam kamu mengenal dirimu, seberapa kuat kamu berdiri di atas nilai yang kamu yakini, dan seberapa tenang kamu melangkah tanpa harus terus menoleh ke penonton. Mencari validasi hanyalah jalan buntu. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dilupakan. Hari ini kamu dielu-elukan, besok kamu mungkin dicaci. Semua itu fana, berubah secepat arah angin. Jika fondasi hidupmu berdiri di atas validasi, maka hidupmu akan goyah setiap kali angin berganti arah. Tapi jika fondasi hidupmu berdiri di atas penguasaan diri, maka kamu akan tetap kokoh, meski dunia di sekitarmu berguncang. Kamu akan tetap melangkah, meski tidak ada yang memberi sorakan. Kamu akan tetap bernilai, meski tidak ada yang menaruh perhatian. Karena nilai sejati tidak pernah datang dari luar, melainkan dari dalam. Para filsuf stoik telah menempuh jalan ini berabad-abad lalu. Mereka hidup di zaman yang keras di tengah perang politik dan intrik yang tidak pernah berhenti. Tapi mereka menemukan ketenangan bukan dengan menundukkan dunia, melainkan dengan menundukkan diri sendiri. Mereka mengajarkan bahwa menguasai diri adalah puncak dari kebebasan, dan kebebasan adalah puncak dari ketenangan. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin terus hidup dalam bayang-bayang opini orang lain, seperti boneka yang ditarik-tarik benangnya? Atau kamu ingin mengambil alih kendali, menguasai dirimu sendiri, dan hidup dengan tenang meski dunia kadang keras dan tak adil? Mulailah dari langkah kecil. Belajar menahan diri untuk tidak selalu memikirkan apa kata orang. Belajar berkata pada diri sendiri, aku cukup, bahkan tanpa validasi mereka. Belajar menata pikiran, agar tidak terombang-ambing oleh komentar dan penilaian yang datang silih berganti. Ingat, berhenti mencari validasi bukan berarti berhenti peduli. Tapi itu berarti kamu tidak lagi membiarkan hidupmu dikendalikan oleh orang lain. Kamu tetap terbuka pada masukan, tapi kamu tidak menjadikan itu bahan bakar utama hidupmu. Bahan bakar sejati adalah nilai, integritas, dan keteguhan dirimu sendiri. Jika kamu berhasil melakukan ini, kamu tidak hanya akan hidup lebih tenang, tapi juga lebih kuat. Kamu akan disegani bukan karena kamu mengejar penghargaan, melainkan karena kamu berdiri tegak tanpa perlu mengejarnya. Jadi berhentilah mencari validasi, mulailah menguasai diri. Karena disitulah letak kebebasan sejati, dan disitulah ketenangan yang selama ini kamu cari.